Halo, Assalamualaikum, saya Rifan dari Abiyat Apparel Pro. Hari ini kita pengen review kaos dari Uniqlo versus Kaos yang lumayan hits banget di bulan September ini. Nah, kira-kira bagaimana detailnya? Saksikan video ini sampai selesai bersama saya, Rifani Muhammad Syafri. Oke, sebelumnya saya pengen cerita dulu, kaos ini kan lumayan hype banget ya di Indonesia sekarang pada bulan September. Launchingnya sih sekitar tanggal 8 kemarin, hari Jumat. Dan itu saya lihat di beberapa sosial media berseliweran, lumayan banyak tuh yang ngantri, bahkan dari pagi, bahkan sampai ada kuponnya. Dan juga di online juga ada war-nya gitu kan. Dan tapi ternyata teman-teman, saya mencoba mencarinya juga pada hari Minggu, 2 hari setelah hari launchingnya, ternyata masih tersedia di store-store Uniqlo. Jadi sebenarnya sih mungkin yang duluan beli itu dapatnya mungkin lebih plusnya adalah kalian dapat duluan dan katanya sih dapat stiker yang memang limited edition. Jadi mungkin ya beruntung duluan tuh dapatnya itu ya, dapat stiker dan mungkin hype-nya duluan. Karena pada hari Minggu saya beli itu sudah banyak tuh berseliweran yang pakai baju ini dan udah banyak yang review. Jadi mungkin ya duluan lah gitu. Jadi hype-nya lebih dulu merasakannya gitu. Cuman ya bagi kalian yang belum dapat mungkin masih bisa cek aja di store Uniqlo terdekat. Apalagi sekarang store Uniqlo udah tersebar luas di seluruh Indonesia. Baik, langsung aja kita review. Sebelumnya, kaos ini, kalau menurut saya pribadi, ini kalau dari polanya, dia menggunakan pola yang regular fit biasa ya, bukan yang oversize atau bukan pula yang slim fit. Karena kalau dipakai itu dia mantap dan pas di badan gitu. Tapi bukan yang buat yang kelihatan bentuk tubuh juga, dan tentu bukan oversize yang seri-seri Uniqlo yang sering kita lihat gitu kan. Tapi ini memang lebih ke regular fit. Terus dari segi bahan yang digunakan menurut saya sih ini mirip-mirip seperti Katun Combat 24S atau di 20S ya gramasinya. Tapi ya nggak tahu yang mana yang paling tepat. Menurut saya sih antara itu aja. Tapi dia handfeel-nya agak lembut. Jadi memang kalau menurut saya pribadi lagi ini mirip sama Katun yang super ya, kalau di kita bilangnya Katun super atau Katun premium. Jadi dia lebih lembut daripada Katun Combat biasa. Nah, lanjut kita review ke bagian label tag-nya ya. Nah, label tag-nya itu ini ada 2, di sini ada keterangannya ya. Dan memang ada grafik dari kaosnya sendiri. Itu ini adalah yang menyatakan bahwasanya ada kolaborasi antara kaos dan Uniqlo eksklusif, dan ini katanya di launching terbatas. Nah, terbatasnya kita nggak tahu terbatasnya di berapa pieces ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya produk kaos itu kan berebutan tuh, bahkan sampai habis stoknya. Nah, kalau sekarang setelah 2 hari masih ada di store-nya. Jadi ya terbatasnya kita nggak tahu, tapi ternyata sampai sekarang masih ada stoknya. Jadi belum ada keterangan jelas lah ya berapa pieces gitu diproduksinya. Terus juga ada biasa handtag-nya Uniqlo ya dengan harganya. Terus ini ukurannya L dan ini dibuatnya di Cina, dan ukuran L ini lingkar dadanya itu antara 96 sampai 104 cm. Jadi antara ya, karena memang pasti kita harus pahami setiap penjahitan atau setiap produksi itu ada aja mungkin barang yang susut, bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Makanya dia bilang antara ya, antara 96 sampai 104 cm untuk keliling bagian sininya nih, bagian dadanya. Itu untuk label tag kertasnya teman-teman. Dan ini digantung di lehernya tuh ada gantungan khusus gitu. Biasanya produk ini Uniqlo ada kayak gitunya ya. Jadi digantung gitu, ada kain tambahan. Kemudian dia juga di sini menggunakan label tag-nya, label tag yang mirip-mirip cutting ya, atau cutting gitu, atau mungkin kalau misalnya kita lihat juga sering di lokal tuh kayak DTF, tapi tentu bukan DTF ya. Jadi emang ini di press gitu. Nah, ini labelnya seperti itu, bukan di sablon manual, kelihatan dari sini. Kemudian juga ada di bagian bawah itu label satin. Nah, label satinnya ini lebih ke instruksi ya.
Biasa kalau kaos ini pasti ada label instruksinya, dan di sini juga ada keterangan tentang bahannya itu adalah 100% kapas dan dibuat di China gitu. Jadi memang ini made in China ya. Selanjutnya kita review detail lainnya, itu adalah bagian kerahnya ya. Nah, kerahnya ini kan antara badan sama kerah itu ada ribnya ini. Nah, ini ribnya dia menggunakan ukuran sekitar 2 cm, teman-teman. Dan di sini tidak ada jahitan stick yang mengelilingi di sini. Karena biasanya kan ada yang di stick dan ada yang enggak. Jadi dia memang enggak di stick. Jadi kayak memang mulus aja, itu tidak ada jahitannya di sini. Kemudian pada bagian pundak itu ada jahitan rantai. Biasa dari pundak kiri ke pundak kanan, dan bagian tengah ada jahitan rantai. Ini jahitan rantai ini penting sekali untuk memperkuat kaos yang dijahit ya, karena memang tujuannya memperkuat dan memang juga melihat ketegasan gitu di sini. Dan ini biasanya standar produk lokal. Kalau konveksi lokal pasti pakai rantai juga ya, sama seperti di Abiat Apparel Pro tentunya. Selanjutnya kita lanjut kepada bagian jahitan kam. Jahitan kam itu pada jahitan bagian tangan, kanan kiri dan bagian bawah ya, atau jahitan overdecknya. Ini dia menggunakan jahitan sekitar 2,5 cm. Ini standar banget ya, memang di kita juga kayak gini. Dan nah, yang paling unik adalah, bukan unik ya, dan memang ini yang digunakan biasanya produk Uniqlo, mereka menggunakan jahitan full benang tanpa menggunakan benang obras. Jadi bagian tangan, bagian dalam, bagian bawah tuh full benang, bukan benang obras. Benang obras tuh yang kalau ditarik tuh yang kayak hancur gitu. Nah, itu benang obras. Nah, kalau ini nggak, dia full benang. Mungkin itu catatan teman-teman ya. Kalau produksi kaos bisa tuh request kayak gitu. Tentu di Abiat Apparel Pro juga bisa, tapi tentu ada harga tambahannya karena benangnya full benang, bukan nggak ada pakai benang obras. Lanjut kita kepada bagian sablon. Nah, bagian sablon ini kalau menurut saya pribadi, dilihat dari hand feel-nya, ini sepertinya sablonnya menggunakan sablon rubber. Jadi memang dia water based nih. Tapi memang detailnya cukup luar biasa, jadi memang sangat bagus. Dan jaraknya antara sablonan sama sambungan leher itu sekitar 8 cm. Dan ini emang standar banget ya. Di kita juga di Abiat Apparel Pro biasanya kalau nyablon tuh sekitar segini jaraknya, 4 cm. 8 cm atau biasanya 4 jari hitungannya. Nah, 4 jari. Jadi biasanya grafik antara sambungan ini sama bawah itu sekitar 4 cm. Terus dari segi sablon dia ukurannya tidak terlalu besar ya. Sebenarnya kalau bicara sentiannya itu sekitar 18,5 kali 24 sentian. Jadi memang bukan grafik yang besar-besar banget. Ini untuk koleksi yang warna hitam ya. Dan perlu diketahui, koleksi Uniqlo yang pada kesempatan kali ini tuh ada 3 jenis grafik berbeda di kaos ya. Ada yang grafiknya ini yang coklat, ada juga yang grafiknya pink, dan ada juga yang warna biru. Dan ada juga sih untuk produk sweaternya itu ada 2 grafik juga. Dan silahkan cek aja ya. Intinya grafiknya lumayan cukup tidak terlalu banyak, cuman 3 atau 4 jenis aja. Dan itulah yang dijual pada koleksi pada kesempatan kali ini. Lanjut kita kepada bagian belakang. Ini ada sablonan juga, yaitu XX. Mungkin ini adalah matanya si kaos itu ya. Jarak sablonannya sekitar 5 cm. Nah, ini standar juga, biasanya kalau kita juga dapat orderan tuh kalau sablon belakang kecil pasti jaraknya sekitar segini nih, sekitar 5 cm. Sablonnya tidak terlalu besar, sekitar 7,5 kali 3,5 cm aja. Jadi memang ini cuman logonya aja ya. Nah, overall sih seperti itu aja ya produk dari Uniqlo ini. Dan sekedar mengingatkan juga, sebenarnya kita pernah review juga produk Uniqlo ini 2 tahun yang lalu, yaitu produksi yang sebelumnya. Cuman waktu itu saya sendiri belinya bukan di Indonesia. Waktu itu saya nitip di Cina. Dan memang ada perbedaan sedikit ya. Waktu itu bahannya tuh nggak seperti ini. Bahkan jahitannya pun berbeda. Jahitan kamnya tuh beda, dia kayak zoom gitu. Terus ada detail-detail lain seperti bordir waktu itu di bagian tangan. Nah, itulah ada perbedaan mungkin di setiap koleksi ya. Mungkin yang pernah punya koleksi yang sebelumnya seperti itu. Nah, sekarang koleksinya juga seperti ini. Jadi memang ada perbedaan. Jadi itu saja teman-teman, mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat untuk kalian ketika pengen melihat atau mengintip detail-detail dari brand-brand yang hype seperti Uniqlo ini.
Jangan lupa untuk follow kami juga di Instagram Abiyat AP dan YouTube kami tentu Abiyat Screen Printing. Kami kalau khusus di Instagram kami akan mencoba sering juga live, bisa jadi live review atau live produk-produk yang biasa kami produksi di Abiyat Para Pro. Karena ketika live di Instagram kami akan coba berkomunikasi ke kalian secara langsung. Jadi kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar produksi, baik itu sablon manual atau sablon digital ataupun berhubungan dengan pola-pola kaos, kita akan jawab langsung. Ada konsultasi langsung mungkin bersama saya atau partner saya nanti, dan kalian bisa langsung tanyakan di situ dan kita akan jawab secepatnya gitu. Selain tentu kalian bisa berkomunikasi lewat admin kami di WhatsApp. Oke, itu saja pada kesempatan kali ini review dari kaos versus Uniqlo ini. Jangan lupa untuk memberikan saran dan komentar ataupun kritik di layanan komentar di bawah agar bisa membangun channel ini bisa lebih maju lagi. Saya Ripani, saya pamit. Salam jahit, salam desut. Wassalamualaikum.